Hello keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di TBMT channel. Di video sebelumnya TBMT channel sudah membahas mengenai dua cakra dari bawah, yaitu cakra dasar dan cakra seks. Kali ini TBMT channel akan membahas mengenai cakra yang ketiga, yaitu cakra solar plexus atau solar plexus cakra atau manipura cakra. Manipura cakra ini simbolnya seperti ini ya, dan dikelilingi oleh kelopak daun lotus berjumlah 10 untuk cakra solar plexus yang berwarna kuning, letaknya di pinggang atau perut atau pusar atau plexus solaris. Biasanya sih di pusar atau di atas pusar sedikit. Elemen dari cakra ini yaitu api, tanda astrologinya yaitu Leo, Sagittarius, Gemini. Kelenjarnya yang berhubungan dengan cakra solar plexus adalah pankreas dan adrenals. Kelenjar pankreas ini memiliki fungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Apa saja sih enzim pencernaan? Enzim pencernaan itu ada lipase, tripsin, dan semacamnya. Itu yang mempunyai tugas masing-masing untuk menghancurkan protein, untuk menghancurkan lemak. Jadi mempunyai fungsi masing-masing. Kelenjar adrenal sendiri memiliki fungsi yaitu menghasilkan hormon adrenalin. Karena memang keduanya itu berada di abdomen, berada di perut ya. Yang berikutnya, organ yang berhubungan dengan cakra solar plexus adalah perut, hati, kantong empedu ya, semuanya itu berada di dalam perut atau abdomen. Fungsinya dari cakra solar plexus ini adalah yang pertama, pertumbuhan, dua, penyembuhan, ketiga, menerima dan mengeluarkan energi, berikutnya tenaga bagi kemauan, dan tenaga personal. Jadi memang cakra solar plexus ini yang membuat seseorang untuk memiliki kemauan. Jadi ketika seseorang itu mempunyai kemauan di dalam diri, cakra ini yang memberikan energi dan termasuk penyembuhan seperti itu. Ketika cakra solar plexus mengalami fungsi yang tidak seharusnya, maka seseorang itu akan mengalami yang namanya pertama, gangguan pencernaan, borok kencing manis, hipoglikemia, gangguan hati, metabolisme yang menyebabkan kegemukan. Jadi ini juga ketika cakra solar plexus tidak berfungsi dengan baik, seseorang akan mengalami gangguan pada bagian abdomennya ya. Gangguan apa saja itu? Gangguan-gangguan yang tadi berhubungan dengan kelenjar dan organ yang masih ada kendali dari cakra solar plexus ini. Lalu lanjutan untuk fungsi kesehariannya dalam seseorang, ketika seseorang bersikap, cakra solar plexus ini memiliki fungsi yang pertama, mengontrol diri, yang kedua, berhubungan dengan ego, yang ketiga, tekad dari kita secara pribadi. Jadi memang ada hubungannya seperti tadi ya, fungsinya yaitu tenaga bagi kemauan. Jadi ketika seseorang mempunyai kemauan, dia akan mempunyai tekad. Oke. Jika cakra solar plexus ini tersumbat, maka seseorang itu akan cenderung tidak percaya diri, inferiority complex, atau yang biasa dibilang seperti
ada pertengkaran dalam diri ya. Maksudnya pertengkaran itu apa ya? Perang batin ya. Istilahnya perang batin ya. Dan seseorang akan cenderung lemah. Tapi jika cakra solar plexus ini seimbang, maka seseorang itu akan memiliki rasa percaya diri, termotivasi, dan memiliki tekad kuat dan berani berpendapat. Tetapi jika cakra solar plexus ini terlalu aktif atau bisa dibilang overaktif, seseorang itu akan gila kekuasaan, mendominasi, perfeksionis, dan terlalu kritis. Ya, biasanya memang ini itu berhubungan ya. Jadi karena cakra solar plexus itu berhubungan dengan bagian perut, maka lebih sensitif. Terkadang seseorang yang mengutamakan isi perut, dia otomatis akan mengalami yang namanya overaktif dalam cakra solar plexus ini. Biasanya dia akan lebih mendominasi dalam sebuah pekerjaan dan gila kekuasaan seperti itu. Bisa jadi dia itu lebih seperti ke arah apa ya, pokoknya bagaimana caranya asal Tuhan senang lah, nah, istilahnya seperti itu ya. Dan cara untuk membuka dan memperkuat saja ya. Kalau sudah kuat tidak perlu dikuatkan, hanya butuh relaksasi atau meditasi. Yang pertama, cara membuka dan memperkuat cakra solar plexus yaitu duduk dengan bertumpu pada lutut, dengan punggung tegak tetapi rileks. Duduknya pasti kalian sudah bisa membayangkan. Jadi posisinya nanti seperti ini ya, Misalnya ini lutut kita ditekuk ya. Yang kedua, letakkan tangan di depan perut, sedikit di bawah solar plexus. Pertemukan jari-jari di bagian atas, semua mengarah menjauh dari Anda. Jadi jari-jari di bagian atas gini, mengarah menjauh dari Anda. Jadi gini ya. Nah, posisinya seperti ini. Silangkan jempol dan ketatkan jari-jari. Jadi silangkan jempol dan ketatkan jari-jari. Jadi diketatkan seperti ini, silangkan jempol. Lalu konsentrasikan pada cakra. Nah, posisi cakranya yaitu di pinggang atau perut atau pusar ya. Jadi sambil membayangkan saja atau diniatkan saja pada cakra solar plexus sedikit di atas pusar. Jadi pusar itu di atasnya sedikit. Lalu secara diam-diam tetapi jelas dengungkan ram. Jadi posisinya seperti ini dan dengungkan ram. Seperti itu. Oke, sekian dari cakra solar plexus. Bila ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa bahagia, jangan lupa cintai diri sendiri. Bye bye.